bagi saya kopi peng kau je ke? Cincai lah, kamu order apa, saya minum apa lo? Embrace kan, namanya. Very nice one, bagus. Apa mak tak faham kan? Mungkin hanya di Malaysia, kita bisa menemukan 4 bahasa yang berbeda dalam satu bahasa. Bagaimana bahasa Melayu dibumbui frasa bahasa Inggris, Mandarin atau Tamil, dengan kadar dominan bahasa menyesuaikan pendengar dan pembicaranya. Jom kita pergi ke kedai western yang baru buka. Lamb chopnya amat sedap. Okey, tomorrow kita jumpa dan kita buat together. Dialah bahasa rojak, bahasa sangat populer, yang makin meluas dan menular penggunaannya dalam masyarakat Malaysia. Ia merupakan produk revolusi bahasa, dampak kemunculan media baru, mengiringi pesatnya teknologi komunikasi, sehingga mampu mempengaruhi cara masyarakat berkomunikasi. Tidak hanya menjadi bahasa percakapan langsung sehari-hari, bahasa rojak juga mendominasi aktivitas komunikasi masyarakat di media sosial. Hal mana memperkokoh eksistensinya dengan melahirkan banyak frasa bahasa yang baru dan modern. Dan ia semakin sulit dibendung, saat hampir semua program televisi, radio dan iklan, tidak ada yang terbebas dari pengaruhnya. Kecenderungan sebagian figur publik di pemerintahan dan kalangan selebriti, berbahasa rojak pada gilirannya melegitimasi penggunaannya secara lebih meluas. Inklusivitas bahasa rojak menjadi alasan banyak masyarakat memilih menggunakannya. Memudahkan mereka untuk menyampaikan maksud yang diungkapkan, dan sangat relevan dengan penguasaan bahasa masing-masing etnis. Bahasa rojak juga dianggap melambangkan identitas masyarakat Malaysia. Digunakan dimanapun mereka berada, di wilayah Malaysia tanpa batasan etnis tertentu. Bagi sebagian masyarakat, bahasa rojak dinilai mampu merefleksikan mimpi Malaysia, Unity in Diversity. Dan barangkali inilah salah satu sisa keberhasilan, terlepas apakah diharapkan atau tidak pada saat diluncurkan, dari program Satu Malaysia, yang digaungkan Perdana Menteri Najib Razak pada 2008. Gagasan satu bangsa, tanpa memandang etnis, subetnis dan kebudayaan. Masyarakat majemuk yang saling menghormati dan menerima, bersatu dalam satu Malaysia. Sikap sebaliknya, justru ditunjukkan pemerintah serta para pembela kemurnian budaya Melayu. Bahasa rojak dinilai sebagai ancaman atas eksistensi dan martabat bahasa Melayu. Ia akan semakin menyulitkan pihak berkuasa, mewujudkan bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan. Sehingga perkembangannya dianggap perlu dibendung. Sejak akhir tahun 1980-an, semasa Perdana Menteri Dato' Hussein On berkuasa, pemerintah Malaysia telah menggaungkan dan mempromosikan secara masif penggunaan bahasa Melayu standar dan baku pada masyarakat. Namun sayang, sambutan masyarakat tidak seperti yang diharapkan pemerintah. Masyarakat sudah kadung nyaman menggunakan bahasa rojak. Etnis Cina dan India merasa lebih mudah memahami dan menggunakan bahasa rojak dibanding bahasa Melayu baku. Bahkan juga dirasakan oleh sebagian etnis Melayu, terutama kalangan muda perkotaan. Mereka juga tidak lagi menguasai dan memahami bahasa yang dianggap baku. Selain itu, keterbatasan kosakata dan frasa dalam bahasa Melayu menjadi kendala untuk mempelajari dan mentranslasi sesuatu yang berkaitan dengan keilmuan dan teknologi. Ia juga tidak mampu mengadaptasi perkembangan arus budaya pop dan modernitas.
bahasa Melayu menjadi terkesan eksklusif, dan lebih menyerupai produk budaya warisan etnis Melayu yang sakral. Sehingga saat dipaksakan menjadi bahasa seluruh masyarakat, resistensi pun muncul. Ia akan selalu berimpit dengan sentimen supremasi etnis Melayu yang amat sensitif, dan menghantui etnis non-Melayu sejak meletupnya kerusuhan rasial 1969. Pada 2006, Perdana Menteri Abdullah Badawi menyatakan bahwa pemerintahannya sudah tidak dapat mentolerir lagi penggunaan bahasa rojak. Saat itu, para penyiar dan seluruh program pada 32 stasiun televisi dan radio diultimatum untuk menghentikan penggunaan bahasa rojak dalam waktu 60 hari. Dengan dukungan banyak pihak, ultimatum pun dipatuhi dan berjalan. Sayangnya, berlangsung tak lebih seumur jagung saja, gembar-gembor pun reda. Bahasa rojak kembali berjaya seperti sedia kala. Kongres Kerangka Bahasa Melayu Standar pada November tahun 2017, atas temuan fakta makin buruknya penggunaan bahasa Melayu, khususnya pada etnis Melayu sendiri, merekomendasi langkah untuk memartabatkan kembali bahasa Melayu. Langkah memperkasakan bahasa Melayu oleh semua pihak, yang menyasar tidak hanya sekolah dan perguruan tinggi, namun juga sektor publik dan korporasi, melalui KSBM, Kerangka Standar Bahasa Melayu sebagai parameter kompetensi. Sangat disayangkan, acuan standar bahasa yang digunakan masih tetap bahasa Melayu baku, yang lebih setengah abad tidak berubah, tidak berkembang dan menutup diri untuk mengadaptasi kebutuhan zaman. Dan sudah terbukti sebelumnya, sulit diterima masyarakat secara menyeluruh. Dan kemudian berujung mengenaskan, saat sentimen politik merasuk ke dalamnya. Alih-alih memulai dengan memperkaya kosakata, serapan dan istilah bahasa untuk menciptakan keajegannya, langkah yang dilakukan justru mengimpitkannya dengan kerangka isu tamadun Melayu. Langkah yang sudah dipastikan akan beresiko memicu kembali sentimen etnonasionalisme masyarakat, menggugat lagi kemajemukan bangsa Malaysia. Allahu Akbar. Apalagi kemudian mengklaim bahasa Indonesia sebagai bagian darinya. Sebuah langkah gegabah memalukan. Bagai menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Sikap yang justru semakin menunjukkan ketidakmampuan bahasa Melayu, selama lebih setengah abad untuk diakui sebagai bahasa nasional oleh bangsanya sendiri. Bahkan untuk kalangan terbatas dalam lingkup etnis Melayu sekalipun. Sudahlah, jangan terlalu banyak berhalusinasi, apalagi berangan memartabatkannya menjadi bahasa ASEAN. Saya akan bincang mereka supaya bersetuju untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN. Demi keutuhan bangsa Malaysia yang majemuk, pilihlah satu bahasa yang bisa mempersatukan semua etnis tanpa insinuasi supremasi etnis tertentu. Bahasa Inggris ataupun bahasa rojak merupakan pilihan yang paling realistis. Bahasa Inggris akan terbebas dari sentimen etnis. Ia pernah membawa Malaysia dalam percaturan perekonomian global, saat dijadikan bahasa pengajaran matematika dan sains dalam kebijakan pendidikan nasional. Kompetensi masyarakat untuk menggunakannya tidak akan sulit. Bahasa rojak apalagi, ia justru akan merekatkan persatuan antar etnis. Seluruh masyarakat akan merasa memiliki, dan menjadikannya simbol persatuan.
karena ada irisan bahasa mereka di dalamnya. Kompetensi masyarakat untuk menggunakannya akan lebih mudah. Bagaimana menurut Anda? Mana yang lebih layak? Bahasa Inggriskah? Atau bahasa rojak? Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Salam.